Uh, yeah, uh, yeah, uh, yeah, uh. Aman nggak? Aman. Oke. Ya, karena aman, aku lanjutin lagi. Nah, jadi pengertiannya itu sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup dan sel ini merupakan unit fungsional terkecil dari pembangun suatu makhluk hidup. Jadi kalau nggak ada sel, nggak ada makhluk hidup karena sel itu eh, apa ya kayak kokoh yang pembangun pertama. Jadi karena adanya sel, adanya makhluk hidup. Nah, untuk melihat sel itu kan membutuhkan suatu alat yang namanya mikroskop karena sel itu kan ukurannya kecil. Nah, oleh karena itu ada juga nih terdapat beberapa berbagai ukuran sel yang lainnya ya, yang kita pelajari atau kita fokuskan itu ada di eh, sel tanaman sama sel hewan. Yang itu ukurannya sekitar 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Nah, untuk mempelajari sel itu ada teknik yang berguna untuk mempelajari struktur dan fungsi sel, namanya itu fraksionasi sel. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu memisahkan organel-organel utama serta struktur seluler yang lain. Nah, cara kerjanya gimana? Jadi di sini digambar ada jaringan, ada sel jaringan yang homogenisasi atau dicampur. Nah, setelah tercampur, dia itu dimasukkan ke alat namanya itu sentrifugasi. Nah, jadi sentrifugasi ini kerjanya apa sih? Gimana kerjanya? Jadi sentrifugasi ini dia itu kan dimasukin ke alat sentrifugasi dan diputar-putar dengan kecepatan tinggi. Nah, oleh sebab itu akan terbentuknya dua struktur yang berbeda, itu namanya pelet dan supernatan. Ini pelet yang bawah, dan yang atas ini supernatan. Jadi pelet itu sifatnya itu lebih berat atau lebih padat dibanding supernatan. Kalau supernatan itu sifatnya lebih cair. Nah, jadi setelah diputar-putar atau setelah dimasukkan ke sentrifugasi dengan kecepatan 1000 kali 1000 kali gravitasi, itu akan terbentuknya pelet yang berupa eh, nukleus atau inti sel dan debris. Debris itu kayak potongan-potongan sel lainnya. Nah, setelah diputar lagi dengan kecepatan 20.000 kali gravitasi, pelet itu akan terbentuk mitokondria. Maksudnya di pelet itu ada mitokondria dan ada kloroplas. Jadi semakin semakin lama atau semakin kecepatannya tinggi, pelet itu semakin ada organel-organel kecil. Kalau misalkan kecepatannya rendah, organel-organel yang di pelet itu organel yang besar seperti nukleus dan debris seluler yang lainnya. Kalau misalkan kecepatannya udah paling tinggi dan udah lama di sentrifugasi, pelet itu akan ada organel-organel kecil yang lainnya. Kayak yang paling misalkan nih, yang di 80.000 kali gravitasi, ini ada mikrosom yang organel terkecil. Dan ada juga nih yang paling terkecil lagi, ada ribosom juga di pelet. Ada fraksionisasi sel segitu. Dan sekarang masuk ke jenis-jenis sel. Pasti kalian tahu kan, jenis sel itu kan dibagi dua. Ada yang berdasarkan dari kepunyaan membran inti dan berdasarkan dari jumlah sel. Kalau yang berdasarkan dari kepunyaan membran inti ada dua jenis, yaitu ada sel prokariot dan sel eukariot. Jadi pro itu kan berarti belum punya membran inti atau tidak punya membran inti. Sedangkan eukariot, eu itu artinya sejati, yang artinya berarti dia memiliki membran inti. Jadi prokariot itu apa aja sih contohnya? Prokariot itu contohnya itu ada bakteria, archaea. Nah, sedangkan eukariot itu contohnya ada fungi, tumbuhan, hewan, dan protista. Nah, kalau berdasarkan jumlah sel, sel itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada uniseluler dan multiseluler. Kalau uniseluler namanya aja uni, uni itu berarti selnya itu berjumlah satu. Sedangkan multi itu kan berarti banyak. Jadi sudah artinya multiseluler jumlahnya selnya itu banyak. Nah, kalau di uniseluler itu contohnya itu pada umumnya itu prokariot. Nah, kalau multiseluler itu pasti eukariot. Oke, masuk ke karakteristik sel prokariot dan karakteristik sel eukariot.
Nah, kalau di karakteristik sel prokariot itu pasti dia nggak punya membran inti. Dan di prokariot itu, karena dia nggak punya membran inti, DNA-nya itu tersebar di sitoplasma. Karena seperti yang kita tahu, DNA itu kan eh, DNA itu kan terbungkus di membran inti ya, atau membran ya di membran inti kan kalau di eukariot. Nah, kalau di prokariot dia kan nggak punya membran inti, jadi DNA itu tersebar di sitoplasma. Nah, kalau di prokariot itu dia juga nggak punya organel. Jadi kayak dia itu nggak punya mitokondria, dia nggak punya vakuola, nggak punya kloroplas, pokoknya dia nggak punya organel. Tapi di prokariot dia itu punya ribosom. Karena ribosom ini bukan termasuk organel. Nanti kita jelasin nanti ya. Nah, kalau di karakteristik sel eukariot, DNA itu terdapat di nukleus. Karena dia itu punya membran inti. Kan DNA itu kan tepatnya di nukleus yang dibungkus oleh membran inti. Dan dia itu punya organel. Dan eukariot itu pasti ukuran selnya itu lebih besar dibanding sel prokariot. Oke. Masuk ke jenis-jenis sel eukariot itu ada sel hewan dan sel tumbuhan. Dan ini perbandingan bentuk selnya ya. Di sel hewan, itu dia nggak punya dinding sel, sehingga bentuknya itu cenderung bulat. Sedangkan kalau yang di sel tumbuhan, itu kan punya dinding sel, sehingga dia tuh bentuknya lebih kaku atau lebih ke kotak. Gitu ya. Oke, yang ini masuk ke bagian-bagian sel. Jadi sel kalian pasti udah mengenal istilah ada protoplasma dan sitoplasma. Nah, bedanya itu apa sih? Jadi sel itu kan ada dua bagian ya. Ada yang bagian matriks ekstraseluler dan matriks dan protoplas. Nah, kalau matriks ekstraseluler itu bagian sel yang luar, sedangkan bagian protoplas itu yang bagian dalam. Dan protoplas ini dibangun oleh membran sel dan protoplasma. Jadi protoplas itu seluruh bagian dalam sel. Jadi sel yang ada di bagian dalam itu semuanya namanya protoplas. Sehingga kalau yang bagian luar itu namanya matriks ekstraseluler. Nah, jadi protoplas itu kan dibangun oleh membran sel dan protoplasma. Nah, jadi protoplasma itu seluruh bagian dalam sel tanpa membran sel. Dan protoplasma ini dibangun oleh nukleus dan sitoplasma. Kenapa nukleus ini nggak masuk ke bagian sitoplasma? Karena sitoplasma itu kan kalau misalkan kalian bayangin lagi makan bakso, jadi bakso itu kan ada kuah dan ada komponen-komponen ya kayak bakso, ada bihun, ada mie, ada toge, pokoknya ada komponen mereka itu. Kalau yang jadi sitoplasma itu cairan-cairan yang meliputi semuanya. Tapi kalau misalkan nukleus, kalian bayangin lagi makan bakso mercon. Jadi bakso mercon itu kan dalamnya itu ada kayak ada dalamnya lagi kan di bakso itu ada cabai-cabainya, ada sambelnya. Nah, kita bayangin sambelnya itu cairan di nukleus, namanya itu nukleoplasma. Sedangkan kalau cairan yang di luar bakso itu kan cairannya aja ya, cairan sama isi-isinya itu namanya sitoplasma. Jadi dia tuh nggak masuk ke sitoplasma karena cairan yang menyelimuti yang mengisi nukleus itu bukan cairan sitoplasma, tapi cairan nukleoplasma. Sedangkan jadi sitoplasma itu seluruh isi sel kecuali nukleus. Nah, jadi sitoplasma itu dibangun oleh organel, sitosol, ribosom, dan sitoskeleton. Jadi yang gak termasuk organel itu berarti sitoskeleton dan ribosom. Nah, sedangkan kalau sitosol, kalau misalkan tadi kita balik ke analogi dengan kuah bakso, jadi kan kuah bakso itu yang ada isi-isinya itu yang meliputi semuanya namanya sitoplasma. Nah, kalau kuahnya aja nggak pakai isi-isinya itu namanya sitosol. Jadi hanya cairannya aja. Nah, kalau sitoskeleton seperti yang kalian tahu ada tiga jenis, ada mikrotubulus, mikrofilamen aktin, dan filamen intermediat.
kita masuk ke pembahasan kompartemen sel satu-satu ya. Itu dari isi protoplasma. Ada dibangun oleh organel dan non-organel. Nah, yang tadi aku bilang, organel. Organel dan non-organel ini bedanya apa sih? Jadi organel itu sesuatu yang memiliki membran. Jadi kenapa tadi ribosom itu nggak masuk ke organel atau termasuk ke non-organel? Karena ribosom itu dia tuh kayak vesikel tapi nggak punya membran. Jadi sehingga dia tidak dapat dikatakan sebuah organel. Jadi organel di kompartemen sel ini ada dua ya, ada yang bermembran tunggal dan membran ganda. Yang pertama kita bahas ke organel yang bermembran ganda. Kayak yang organel bermembran ganda ini contohnya apa aja sih? Jadi organel yang bermembran ganda itu contohnya itu ada nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Nah, nukleus itu seperti yang kalian tahu ya, nukleus itu kayak master of cells. Jadi yang ngatur semua jalannya metabolisme itu kan nukleus. Nah, terus nukleus itu artinya itu bentuknya itu struktur yang paling menonjol, yang ukurannya itu berdiameter 5 mikrometer, yang berfungsi sebagai pusat informasi genetik. Jadi selain nukleus itu berguna untuk mengatur seluruh proses metabolisme yang ada di dalam sel, nukleus itu juga berfungsi sebagai pusat informasi genetik. Nah, ini fungsinya itu yang pertama itu ada menyimpan materi genetik atau yang berupa DNA. Dan DNA itu dibentuk atau DNA itu di dalam sel itu dibentuknya itu dalam bentuk kromatin. Jadi kromatin itu merupakan DNA yang terpilin oleh protein. Jadi misalkan ini DNA ya, ini DNA, dia itu dibungkus oleh satu protein yang namanya histon. Lalu yang protein yang DNA yang terpilin oleh protein terkondensasi menjadi suatu kromatin. Oke, ya aku balik lagi ya. Jadi DNA itu merupakan jadi DNA itu disimpan dalam bentuk kromatin yang terpilin oleh suatu protein yang namanya histon. Nih ya. Fungsi nukleus juga itu berfungsi sebagai tempat replikasi DNA. Jadi kalau misalkan nanti ke materi sintesis protein itu diawali dengan replikasi DNA, dan replikasi DNA ini tempatnya itu terjadi di nukleus. Dan nukleus itu juga fungsinya itu untuk mengendalikan proses metabolisme yang tadi aku bilang. Oke, lanjut ke bagian-bagian nukleus. Di bagian nukleus itu ada nukleoplasma, nukleolus, dan nuclear envelope. Oke, jadi nukleoplasma ini merupakan media semi fluid di dalam nukleus yang tadi aku bilang. Jadi kalau misalkan bakso mercon, kuahnya itu isinya bakso mercon itu ada sambal ya. Jadi di dalam sambalnya itu berupa nukleoplasma. Kalau di nukleus yang mengisi baksonya itu ada cairannya itu namanya nukleoplasma. Jadi kayak ya cairannya aja di dalam nukleus, namanya nukleoplasma. Sedangkan kalau nukleus itu merupakan anak inti dari nukleus. Jadi di ini karena aduh pulpen aku habis jadi kayaknya aku pakai tangan. Di sini ada bulatan gitu lagi ya di nukleus. Nah, di nukleus ini namanya putus-putus ya. Bentar-bentar. Kalau aman nggak? Udah lancar belum? Coba ya. Halo. Masih putus-putus ya?
Bentar ya. Udah aman belum? Tes, tes, tes. Halo. Aku masih putus-putus gak? Kalau udah aman aku lanjutin. Ya, aku lanjutin ya, kayaknya udah aman. Jadi tadi kan nukleus itu punya anak inti lagi, namanya itu nukleus. Nah, nukleus ini sebagai tempat untuk pembentukan ribosomal RNA. Jadi kalau misalkan nanti masuk ke materi sintesis protein, kalian mengenal istilah ribosom RNA. Dan ada nuclear envelope atau membran inti nukleus, yaitu membran ganda yang memisahkan inti dari sitoplasma. Jadi kan inti itu kan nukleus itu punya membran lagi, punya membrannya sendiri, namanya itu membran nukleus. Dan ada nuclear pores atau porinukleus. Itu untuk transportasi protein dari ribosomal RNA. Jadi kalau nanti juga balik ke materi sintesis protein, di transkripsi itu nanti kan ada proses pemindahan ribosom RNA dari nukleus ke sitoplasma. Dan itu keluarnya itu melalui porinukleus. Nah, porinukleus ini bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak bentuk bolongan aja sih di nukleus yang ini. Ini lama banget gak sih geraknya? Oke. Ini ya bentuknya porinukleus. Ya, seperti bolongan aja yang buat ngeluarin ribosom RNA dari nukleus. Ya, lanjut ke kompartemen sel selanjutnya, yaitu mitokondria. Oh iya, tadi ini kan masuknya ke membran ganda ya, nukleus. Nukleus itu punya dua membran, itu membran luar sama membran dalam. Nah, kalau di mitokondria juga, mitokondria ini kan termasuk, oke, mitokondria ini kan termasuk organel yang bermembran ganda, yaitu punya membran dalam dan membran luar. Nah, terus seluruhnya itu terdiri atas tadi yang membran ganda, membran dalam dan luar. Kalau membran dalam ini ada protein-protein yang terlibat dalam fosforilasi oksidatif dan protein sitokrom untuk apoptosis. Oke, fosforilasi oksidatif nanti kalian kenal ini di materi respirasi seluler. Dan apoptosis itu artinya itu kematian sel yang terprogram. Jadi kalau misalkan ada sel-sel tua, sel-sel itu harus dimatikan atau harus dinonaktifkan melalui proses apoptosis dan pakai dengan bantuan protein sitoform yang ada di dalam mitokondria. Nah, membran ganda tadi kan ada membran luar juga ya. Kalau di membran luar mitokondria itu punya protein transport atau terdapat protein transport. Nah, di mitokondria ini dibagi dua bagian, ada matriks dan ruang intermembran. Matriks itu artinya rongga yang dilingkupi oleh membran dalam. Dan di dalam matriks itu terdapat DNA sirkuler, ribosom, dan berbagai enzim yang terlibat dalam siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif. Kita lihat di sini, di gambar. Ada, di sini kan ada outer membrane, berarti membran luar. Dan ada membran dalamnya. Membran dalamnya yang ini ya, yang ini, yang coklat dalam lagi. Nah, kan dalam, kalau ruang intermembran itu ruang antara membran luar dan membran dalam. Yang ini, yang tengah-tengah, yang ada rongga. Sedangkan kalau matriks itu ruang rongga yang antara membran dalam di sini. Kan membran dalamnya kayak gini ya, yang bentuk kliuk-kliuk gitu. Ada rongga isinya itu, ini namanya matriks. Dan kalau yang di luar, antara membran luar dengan membran dalam, itu ruang intermembran. Membran dalam ini kan bentuknya bentuk lipatan-lipatan gini ya, lipatan-lipatan gini. Ini namanya kristai. Kristai ini fungsinya itu untuk memperluas permukaan untuk dalam sintesis ATP.
Jadi mitokondria ini kan fungsinya untuk sebagai pembuatan ATP ya dari makanan. Jadi di proses respirasi seluler, makanan itu dioksidasi sehingga menghasilkan ATP, atau menghasilkan energi. Oke, masuk ke oh ya, tadi mitokondria itu punya DNA sendiri ya. Jadi DNA-nya itu pisah dari nukleus. Tapi DNA di nukleus itu kan DNA-nya bentuknya linear. Kalau di kalau DNA yang di nukleus itu bentuknya DNA linear. Kalau yang di mitokondria, DNA itu bentuknya sirkuler. Jadi bentuknya sirkuler itu bulat. Sedangkan kalau linear itu garis ya panjang gitu. Dan mitokondria ini juga punya ribosomnya sendiri untuk membuat protein-protein yang terlibat dalam respirasi seluler. Lanjut ke kompartemen sel selanjutnya itu kloroplas. Jadi kloroplas ini pasti yang kalian tahu itu tempat fotosintesis. Dan struktur kloroplas ini terdiri dari dua membran, sama sama halnya dengan mitokondria, yaitu terdiri dari membran dalam dengan membran luar. Dan di kloroplas juga punya dua rongga, yaitu yang rongga pertama itu ada di antara membran luar, yaitu ada ruang intermembran, sama seperti mitokondria. Sedangkan kalau di antara membran dalam, itu disebutnya stroma. Ini kita lihat di sini ya. Ini membran dalam, ini membrannya ada dua ya. Yang ini tuh kalian bisa lihat ada dua garis, ini membran luar. Nah, kalau yang ini, yang di dalam lagi, ini membran dalam. Jadi kalau ruang antara membran luar, ini sebutnya ruang intermembran. Jadi yang tengah-tengah ini ruang intermembran nih. Nah, kalau yang di sini, yang di dalam ya, ini ruang stroma. Jadi stroma itu isinya cairan. Nah, stroma itu ruang yang berisi cairan dan dibatasi oleh membran ganda. Itu di stroma itu juga mengandung DNA sirkuler serta ribosom. Nah, juga di kloroplas kita temukan berupa adanya grana. Grana itu merupakan suatu tumpukan tilakoid. Jadi ini kayak koin-koin yang ditumpuk. Itu namanya grana. Nah, sedangkan tilakoid itu satu koinnya aja. Jadi satu ini yang hijau-hijau aja, ini tilakoid. Nah, tadi kan kita bahas mitokondria. Nah, kalian kalian pasti sadar ada kemiripan bentuk dari mitokondria dengan kloroplas, dari strukturnya, serta dari isi-isi yang menyertainya, berupa kayak di mitokondria itu kan punya DNA sirkuler serta ribosom. Begitupun dengan kloroplas. Nah, kenapa mereka ini bisa memiliki kemiripan? Nah, hal ini didukung oleh adanya teori endosimbiosis. Jadi eh, di evolusi dahulu ada sel eukariot yang berevolusi dari sel prokariot. Nah, kemungkinan mitokondria dan kloroplas ini berevolusi dari simbiosis prokariot yang mengambil tempat di dalam sel prokariot yang lebih besar. Ini ada gambarnya nggak ya? Nggak ada gambar. Pokoknya jadi, eh oke, aku gambarin aja. Ini sel prokariot. Nah, di sel prokariot ini punya, oh ya, ini punya, misalkan punya mitokondria dan kloroplas. Dan dia ini keluar gitu dari sel prokariot. Kayaknya secara sederhana gitu sih. Jadi intinya mereka ini memiliki kemiripan karena adanya teori endosimbiosis. Oke, tadi kita bahas organel yang bermembran ganda. Sekarang kita bahas ke organel yang bermembran tunggal atau itu punya satu membran aja. Nah, contohnya itu ada RE atau retikulum endoplasma dan badan Golgi. Kita bahas yang pertama itu RE. Jadi RE ini secara pengertian singkat merupakan suatu organel yang disebut pabrik biosintesis atau dia itu fungsinya untuk memproduksi protein yang dibutuhkan oleh satu sel. Kenapa bisa gitu? Karena di RE ini kan ada dua jenis ya, ada RE kasar dan RE halus. Nah, di RE kasar ini kan bentuknya pipih. Dan nah, kenapa namanya RE kasar? Karena bentuknya itu kasar,
karena dia ditempeli oleh suatu ribosom. Lihat di sini. Ya. Ini RE kasar ya, yang ada titik-titik abu-abu. Kalau yang RE halus, dia itu kayak bentuknya bentuknya itu tabung, kayak gini. Tuh, bah, salah-salah. Nah, ini RE halus tuh nggak ada tempelan apa-apa. Makanya dia disebutnya RE halus. Sedangkan kalau RE kasar ini ada suatu tempelan bintik-bintik abu-abu, nama itu ya ribosom. Ini ribosom ya, yang abu-abunya. Di dia itu bisa produksi memproduksi protein karena adanya ribosom. Nah, ribosom yang menempel pada area kasar itu disebutnya ribosom terikat. Nah, jadi fungsi area kasar itu yang pertama ada memproses, melipat, dan memodifikasi protein. Yang kedua ada fungsi itu kontrol protein. Dan yang ketiga itu ada membentuk protein membran dan sekresi. Yang keempat ada mentransport protein dari ke badan Golgi. Jadi protein ini dihasilkan dari RE lalu ditransportasi ke badan Golgi. Yang kedua ada R halus. R halus ini tadi yang aku sebutkan, dia tuh nggak punya ribosom dan fungsinya ini lebih ke lipid. Jadi ya fungsinya sintesis yang ke arah ke lipid seperti sintesis fosfolipid, steroid, dan dia juga fungsinya itu menyimpan ion kalsium dan dia juga fungsinya untuk proses metabolisme lain seperti metabolisme karbohidrat, detoksifikasi obat-obatan, serta racun. Nah, yang kedua, kompartemen selnya yang organel bermembran tunggal itu badan Golgi. Jadi badan Golgi ini secara singkat itu organel yang berfungsi sebagai pusat penerimaan dan pengiriman. Nah, jadi kalau kita ibaratin ya analoginya, badan Golgi itu seperti gudang. Gudang yang dia tuh nerima barang dari luar dan dia juga tuh ngirimin barang keluar. Jadi, misalkan di badan Golgi ini, dia itu nerima protein dari RE dan dia juga yang transportasi protein dari RE itu ke sel organel-organel lain yang butuhin. Nah, struktur badan Golgi itu terdiri dari kantong-kantong pipih yang bermembran dan terdapat dua bagian, ada bagian cis dan trans. Nah, karena dia kan berupa kantong-kantong pipih yang bermembran, sehingga transportasi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya itu menggunakan vesikel. Nah, kita lihat di sini ya. Nih, ada bagian cis dan bagian trans. Nah, kalau yang bagian cis ini, dia itu mengarah ke RE atau dia menerima dari RE. Sedangkan di bagian trans ini, dia itu mentranspor ke bagian sel yang lainnya. Dia itu tadi aku bilangin dia transport itu dari satu bagian ke bagian yang lain pakai vesikel. Ini, ya. Nah, fungsinya itu yang pertama mengumpulkan, memilah, mengemas, dan mendistribusikan molekul seperti protein dan lipid. Yang kedua ada menerima vesikel berisi protein dan juga vesikel berisi lipid yang berasal dari RE. Nah, jalannya itu dari RE, terus melalui vesikel, dan baru ke badan Golgi. Dan fungsi lainnya itu ada membentuk organel seperti lisosom, vakuola, dan peroksisom. Dan badan Golgi juga membentuk akrosom, endosom, dan dinding sel. Oke, lanjut ke organel bermembran tunggal turunan badan Golgi. Ya, kenapa disebut turunan badan Golgi? Jadi tadi kan aku sebutin kalau badan Golgi itu fungsinya dapat membentuk organel seperti lisosom, vakuola, dan peroksisom. Jadi organel yang bermembran tunggal dari turunan badan Golgi, contohnya itu lisosom, vakuola, peroksisom, dan glioksisom. Glioksisom ini sama halnya dengan peroksisom, fungsinya sama, tapi kalau peroksisom itu ada di hewan, sedangkan glioksisom itu ada di tumbuhan. Yang pertama ada lisosom. Jadi lisosom seperti yang kalian tahu, secara singkat itu artinya merupakan kompartemen pencernaan atau organel yang berfungsi dalam mencerna, ya, kayak mencerna fagositik atau kemampuan fagositiknya. Nah, lisosom itu berupa vesikel yang tertutup membran yang dibentuk oleh badan Golgi. Nah, strukturnya itu lisosom itu dilapisi oleh lipid bilayer dan mengandung enzim hidrolitik. Jadi, kenapa lisosom itu dapat
melakukan aktivitas fagositiknya atau aktivitas mencerna molekul karena dia itu mempunyai mengandung enzim hidrolitik. Dan ini fungsinya ya, menghancurkan zat asing yang tidak diinginkan atau bagian sel yang usang. Jadi ada tiga proses namanya itu ada fagositosis, autofagi, dan autolisis. Yang di fagositosis ini artinya itu menelan partikel yang lebih kecil dan dia itu dilingkupi oleh satu vesikel namanya fagosom. Nah, yang autofagi itu artinya itu mendaur ulang organel yang sudah rusak. Juga itu ada autolisis ya. Autolisis berarti perusakan sel sendiri. Jadi kalau misalkan lisosomnya itu udah usang, dia itu ngerusakin dianya sendiri gitu. Nah, tadi kan lisosom itu tidak dapat bekerja sendiri, harus fungsi dengan endosom. Jadi kalau misalkan dia mau melakukan aktivitas mencerna zat asing, dia tuh nggak bisa langsung aja gitu, langsung makan zat asing itu pakai lisosom itu sendiri. Nah, itu nggak bisa karena lisosom itu harus fungsi dengan endosom. Jadi prosesnya endositosis dulu, melalui proses endositosis, lalu ada vesikel, dan vesikel itu membentuk endosom, dan sehingga membentuk namanya itu endolisosom. Gabungan dari endosom dengan lisosom, sampai endosom. Nah, tadi kan auto auto fagositosis dengan autofagi itu kan dilengkapi oleh satu vesikel masing-masing ya. Kalau di fagositosis itu kan autosomnya fagosom vesikelnya itu namanya fagosom. Tapi kalau di autofagi vesikel yang lingkupinya itu autofagosom. Jadi kayak prosesnya gini. Nah, tadi kan prosesnya dari endositosis, lalu vesikel, terus vesikel endosom baru membentuk endosom. Nah, jadi kalau di vesikel ini tadi, kalau prosesnya fagositosis, vesikel ini namanya fagosom. Tapi kalau di proses autofagi, vesikel ini namanya autofagosom. Itu aja. Nah, yang kedua ada organel vakuola. Vakuola ini, kalau pengertiannya itu vesikel yang memiliki fungsi beragam. Jadi vesikel vakuola itu merupakan satu vesikel yang memiliki fungsi yang banyak gitu. Nah, strukturnya itu berupa kantong dengan membran yang besar. Dan vakuola itu dibagi dua ya. Ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau vakuola makanan itu fungsinya mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Sedangkan vakuola kontraktil fungsinya itu sebagai osmoregulator, yaitu pengatur tekanan osmosis sel. Nah, fungsinya, jadi dia itu gak hanya menyimpan cadangan makanan, dia itu fungsinya menyimpan air, pigmen, racun, asam-asam organik, dan menyimpan kristal. Dan fungsi vakuola itu juga bertindak sebagai lisosom pada tumbuhan. Jadi kan tumbuhan itu nggak punya lisosom, jadi fungsinya itu digantikan oleh vakuola. Dan kalau vakuola di sel hewan dengan sel tumbuhan itu kan bentuknya beda ya. Kalau di vakuola sel hewan, itu kan bentuknya itu kecil-kecil. Kalau di vakuola sel tumbuhan, yang ketiga ada organel peroksisom. Itu merupakan dari pengertiannya itu peroksisom merupakan vesikel yang bermembran yang mengandung enzim dan berasal dari ribosom bebas. Nah, strukturnya peroksisom itu dilengkapi satu membran yang berupa fosfolipid monolayer. Ya, apa sih? Jadi fungsinya peroksisom, kalau yang kalian tahu peroksisom itu fungsinya pasti detoksifikasi atau menghilangkan racun. Nah, kalau fungsi lebih lengkapnya lagi, fungsi peroksisom itu yang pertama, melakukan beta oksidasi atau pemecahan asam lemak. Yang kedua, melakukan gluconeogenesis atau perombakan asam amino atau asam lemak menjadi glukosa yang akan ditransfer ke mitokondria.
Dan yang ketiga itu melakukan detoksifikasi. Jadi memecah H2O2 ini duanya. Jadi H2O2 ini merupakan suatu senyawa yang membahayakan sel. Jadi dia itu sifatnya racun. Jadi harus dipecah. Dengan adanya peroksisom, dia itu memecah H2O2 menjadi air dan oksigen. Ini prosesnya ini ya. H2O2 dipecah jadi H2O dan O2 oleh enzim katalase. Oh ya, tadi ada contoh glucosom yang pertama aku sebutin. Jadi glucosom itu merupakan peroksisomnya tumbuhan. Ini berarti di hewan ya. Jadi fungsinya sama aja sih di tumbuhan itu sama kayak peroksidom. Nah, lanjut ke bukan organel. Jadi kenapa bukan organel? Karena dia itu bukan suatu vesikel yang bermembran. Yang pertama itu ada dinding sel. Jadi dinding sel ini pasti ditemukan di tumbuhan dan fungi. Jadi kalau di tumbuhan itu punya dinding sel ya, ada dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Itu ada di materi tumbuhan. Nah, kalau di fungi itu kan yang kalian temuin ada berupa kitin dan selulosa. Kalau di tumbuhan itu dinding sel itu berupa selulosa. Itu aja sih. Jadi dinding sel itu fungsinya memberi bentuk pada sel. Kan kalau di sel tumbuhan itu bentuknya cenderung kaku dan kotak. Nah, kalau yang kedua, ada bukan organel termasuk ribosom. Ribosom itu tadi ya, dia fungsinya untuk sintesis protein yang ada di RE. Kenapa RE bisa menghasilkan protein? Karena adanya ribosom. Nah, struktur ribosom ini terdiri dari subunit. Ada dua subunit, ada subunit besar dan subunit kecil. Kayak gini lah. Jadi yang atas itu subunit yang besar, yang bawah itu subunit yang kecil. Nah, ditemukan ada yang berada bebas di sitoplasma dan ada yang melekat pada RE. Jadi ribosom itu nggak hanya ada di RE, ada di sitoplasma juga gitu. Nah, kalau yang melekat pada RE namanya ribosom terikat. Kalau yang berada bebas di sitoplasma namanya itu ribosom bebas. Nah, yang ketiga ada membran sel. Oke, materi sebelumnya, membran sel merupakan suatu pembungkus atau pelindung sel yang dilapisi oleh phospholipid layer. Jadi fungsinya itu sebagai gerbang untuk menyeleksi zat yang masuk. Jadi kalian bisa baca materi yang kemarin aja ya. Oke, lanjut ke bukan organel termasuk sitoskeleton atau termasuk kerangka sel. Jadi ada tiga jenis, ada mikrotubulus, mikrofilamen aktin, dan ada filamen intermediat. Nah, di filamen intermediate, jadi bedanya itu apa sih? Jadi bedanya dari ketiga sitoskeleton ini dari fungsi, dari lokasi, dari bentuk, dari sifat, dan fungsi ini sedikit berbeda. Yang pertama itu filamen intermediate. Jadi lokasinya itu, kalau di filamen intermediate itu lokasinya di dalam nukleus, dan ada yang tersebar di sitoplasma, dan ada yang muncul dari membran. Dan bentuknya itu, kalau di filamen intermediate, bentuknya itu ada 8 protein yang dipilih. Dan filamen intermediate itu sifatnya statis, atau dia itu nggak bisa mengalami depolimerisasi atau polimerisasi. Atau dia itu nggak bisa panjang, atau dia itu nggak bisa pendek. Ya, panjangnya segitu-gitu aja, statis. Nah, fungsinya itu dia itu menyokong dan memberi bentuk nukleus, dan ada yang melekatkan satu sel dengan sel lain, menahan tarikan dan tegangan, dan membentuk sel junction. Jadi,
filament intermediate itu misalkan sel itu ditarik, dia tuh nggak akan berubah bentuk. Karena atau dia tuh ditariknya nggak bisa jauh. Karena dia tuh ada filament intermediate yang menahan tarikan dan tegangan. Dan kenapa sel itu bisa nempel satu sama lain? Karena adanya filament intermediate juga. Karena fungsinya tadi melekatkan satu sel dengan sel lain. Dan dia juga membentuk nukleus ya, memberi bentuk nukleus. Jadi nukleus bentuknya ya gitu-gitu aja gitu. Tonjolan, berupa tonjolan gitu. Karena adanya filament intermediate juga. Oke, lanjut ke mikrotubulus. Oh ya, kalau filament intermediate, kalau yang kita temuin tuh biasanya ada di kuku, ada di rambut, gitu. Dan film mikrotubulus ini lokasinya itu dia tuh nyebar di sitoplasma dan muncul dari sentrosom. Jadi kalau kalian belajar pembelahan sel, kan kalian mengenal adanya mitosis, itu kan dia harus pakai sentrosom ya, kayak gini lah. Nah, ini mikrotubulus gitu. Dan mikrotubulus itu bentuknya pipa, seperti 13 kolom 13 kolom molekul tubulin. Jadi bentuknya pipa gini. Nah, jadi untuk membentuk bentuk tabung kayak gini atau pipa membutuhkan 13 molekul tubulin yang menyatu. Dan monomernya itu kan jadi kan kayak gini-gini ya. Ini molekul tubulin tuh bentuknya kayak gini. Pokoknya ini ada 13 aja. Nah, monomernya itu ada monomer alfa dan monomer beta. Dan mikrotubulus ini sifatnya polar. Dia itu punya ujung plus dan minus. Dan sifatnya itu dinamis, bisa polimerisasi dan depolimerisasi. Jadi mikrotubulus itu bisa panjang dan bisa memendek. Dan polimerisasi ini yang paling cepat pastinya di ujung plus. Kalau depolimerisasi, yang paling cepat ada di ujung minus. Oke, fungsinya itu mikrotubulus itu fungsinya ke pembelahan sel, ke pergerakan organel dengan menggunakan protein motor. Nah, protein motor itu ada dua jenis, ada protein motor dinein dan protein motor kinesin. Jadi kalau protein motor dinein itu fungsinya membawa organel yang menuju ke nukleus. Kalau kinesin, dia itu fungsinya itu membawa organel yang menjauhi nukleus, yang kinesin. Dan mikrotubulus ini juga berfungsi dalam pergerakan silia dan flagella. Jadi silia itu bentuknya itu kayak ini ya, kayak gini nih. Di bakteri kalian bisa temuin. Namanya bulu gitar ya. Jadi ini tuh silia itu merupakan mikrotubulus. Kalau flagella itu yang kayak ekor nih. Namanya bulu cambuk. Jadi gerakannya ya kayak seperti kayak cambuk gitu. Jadi ini mikrotubulus. Oke, lanjut ke mikrofilamen aktin. Nah, jadi mikrofilamen aktin itu bentuknya itu dua untai aktin yang teranyam. Dan lokasinya itu tepat di bawah membran. Jadi, misalkan ini membran ya. Membran, pasti ini ada aktin. Ada aktin. Aktin itu pasti di bawah membran. Dan sifatnya itu polar, punya ujung plus minus, dan dinamis, seperti mikrotubulus ya. Dia itu bisa depolimerisasi dan bisa polimerisasi. Dan sama halnya, polimerisasi itu paling cepat di ujung plus. Sedangkan depolimerisasi itu paling cepat di ujung minus. Nah, fungsinya itu
Pergerakan organel seperti hal yang sama dengan mikrotubulus, tapi protein motornya beda. Tadi kan kalau di mikrotubulus, protein motornya itu kinain dan linesin. Kalau di mikrofilamin aktin, dia itu protein motor miosin. Nah, kalau mikrofilamin aktin juga fungsinya itu ke memberi bentuk sel, karena kan dia lokasinya tepat di bawah membran ya. Jadi, eh, bentuk sel itu tergantung dengan mikrofilamin aktin. Dan mikrofilamin aktin juga fungsinya itu sebagai pembelahan sel ya. Kalau di pembelahan sel itu ada di proses sitokinesis, itu kan selnya menjadi bagi dua, ini kan. Nah, ada sitokinesis ini bisa membelah sel menjadi dua ini karena adanya cincin kontraktil yang membelah mereka menjadi dua. Nah, cincin kontraktil yang di sini, ini namanya itu aktin. Oke, di sel juga kita mengenal sistem endomembran. Sistem endomembran itu apa sih? Jadi sistem endomembran ini merupakan kumpulan membran dan organel bermembran dan untuk melakukan transfer itu menggunakan vesikel. Nah, jadi organel-organel yang terlibat dalam sistem endomembran ini organel yang dibentuk oleh membran plasma, karioteka atau membran nukleus. Nah, sistem endomembran ini terdiri dari membran nukleus, Golgi, dan vesikel. Nah, jadi arah jalannya itu dari membran nukleus, lalu ke RE, lalu ke Golgi, lalu melalui vesikola dan ke membran sel. Dan protein yang terlibat dalam sistem endomembran ini protein yang disintesis oleh ribosom terikat. Oke, udah selesai materi sel. Kita latihan soal. Tapi sebelumnya aku mau tanya. Jadi gimana? Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Udah jelas? Atau kalau masih ada yang bingung, bisa interupsi aku ya dengan on mic atau pakai lewat chat. Atau kalian kalau mau misalkan memang malu mau nanya, pakai ini aja sih chat private ke aku. Bisa sih. Jadi gimana nih? Ada yang mau tanya nggak? Aku jelasinnya kecepatan nggak? Gimana? Atau aku panggil satu-satu gimana? Coba aku panggil ya. Eh, Fasma gimana Fasma? Rishad gimana Rishad? Oke, atau Ahmad gimana Ahmad? Aman nggak? Oh ya, Ahmad gimana? Aman nggak? Aman. Sandi gimana? Aman nggak? Aji gimana Aji? Aman nggak? Oke. Tadi yang mana belum paham ya? Yang bagian apa? Bagian apa Rishad?
Oke, karena mungkin karena keterbatasan waktu juga ya. Jadi aku yang filamen, filamen yang bagian mana tuh? Yang filamen. Oh iya, filamen intermediate. Jadi kan ada tiga jenis ya. Ada filamen intermediate, ada mikrotubulus, dan mikrofilamen aktin. Nah, filamen intermediate ini lokasinya itu ada di dalam nukleus, dan ada juga yang tersebar di sitoplasma, dan ada yang tuh muncul dari membran. Nah, kita lihat di sini ya gambarnya ya, di lokasinya. Nah, sini ada yang muncul dari membran kan, ada yang bentuknya kayak ini membran, ini membran. Terus dia muncul gini kan. Nah, ini dia muncul dari membran. Dan dia juga tuh ada di dalam nukleus. Jadi di sini yang coklat-coklat. Ini ada filamen intermediate. Yang di ini kan inti ya. Ini ada filamen intermediate. Dan dia juga tuh ada yang tersebar di sitoplasma. Jadi yang tengah-tengah ini dia tersebar di sitoplasma. Nah, bentuknya filamen intermediate itu 8 protein yang dipilin. Jadi kita lihat di sini. Bentuknya kayak gini ya. Kayak pilihan, kayak sedotan gitu kan. Nah, dia kita lihat kita zoom. Ini ada 8 protein. Kayak dipilih aja gitu, kayak misalkan kalian punya 8 tali, terus kalian apa ya, kayak kalian kepang tapi bukan kepang, kayak kepang dua aja gitu, dipilih itu bentuknya filamen intermediate. Nah, fungsinya itu, dan sifatnya itu statis, jadi panjangnya ya segitu-segitu aja, dia nggak bisa panjang dan nggak bisa pendek. Nah, fungsinya itu menyokong dan memberi bentuk nukleus, jadi nukleus bentuknya tetap bulatan tonjolan karena adanya filamen intermediate. Dan filamen intermediate itu juga melekatkan satu sel dengan sel lain. Jadi sel lain kan, jadi sel itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Pasti sel lain, ada sel lain yang lagi. Nah, dia bisa melekat ini karena adanya filamen intermediate. Dan filamen intermediate ini juga fungsinya menahan tarikan dan tegangan. Jadi kalau misalkan sel ini ditarik, kita tarik, tarik menegangnya itu, peregangnya tuh nggak sampai kayak melepas gitu loh. Jadi satu sel yang lainnya ini nggak bakal lepas karena adanya filamen intermediate lagi. Dan filamen intermediate juga fungsinya itu membentuk cell junction atau kayak celah sel yang untuk komunikasi. Jadi kan kalau di sel itu punya cell junction kayak pembatas inilah. Nah, ini film intermediate gitu. Gimana? Aman nggak? Oke, aku langsung ke contoh soal aja ya. Oke, yang pertama contoh soal nomor 6. Ini kalian pasti familiar karena ini soal OSK tahun 2019. Jadi soal nomor 6 ini ngambil ke konsep sel, tepatnya di konsep sistem endomembran yang aku barusan jelasin. Oke, di sini kita baca soalnya dulu. Gambar berikut menunjukkan model sistem endomembran dari suatu sel eukariot. Beberapa organel seperti mitokondria, kloroplas, dan peroksisom tidak ditemukan pada gambar. Ini gambar dari sistem endomembran ya. Nah, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. A. DNA polimerase akan disintesis oleh ribosom terikat dan terikat retikulum endoplasma (IR) agar lebih mudah ditransport ke nukleus. Nah, jadi tadi kan protein-protein yang terlibat di sistem endomembran itu kan protein-protein yang yang disintesis dan oleh ribosom terikat. Kita kuncinya di sini ya. Nah, kuncinya di ribosom terikat. Jadi tadi kan protein-protein yang terlibat dalam sistem endoplasma, sistem endomembran ini kan protein-protein yang disintesis oleh ribosom terikat endoplasma. Jadi sehingga kalau DNA polimerase itu kan termasuk protein ya, kan dia enzim. Nah, enzim itu kan merupakan bagian dari protein juga kan ya, jenis dari protein. Jadi dia pasti bakal disintesis oleh ribosom terikat. Ini benar. Dan enzim yang B.
Enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria akan ditransport dari sitoplasma menggunakan vesikel karena mitokondria adalah organel bermembran. Oke, enzim-enzim yang bekerja di matriks mitokondria. Ini, oh, ini kuncinya ada di menggunakan vesikel. Nah, tadi kan sistem endomembran itu pengertiannya, ini ya, pengertiannya kumpulan membran dan organel bermembran untuk melakukan transport menggunakan vesikel ya. Tadi kan di pernyataan ada kata kunci berupa menggunakan vesikel dalam transport ya. Sehingga itu benar. Nah, yang C, saat sel ingin menambah luas permukaannya, misalnya sebelum melakukan penembelahan sel, maka jumlah vesikel yang dihasilkan oleh badan Golgi juga akan meningkat. Nah, ini kalau yang C ini kita main logika aja sih. Jadi karena dia itu kan dia ingin menambah luas permukaannya ya. Jadi kerjanya harus lebih banyak kan. Nah, jadi vesikel yang digunakan juga harusnya lebih banyak kan. Jadinya makanya vesikel yang dihasilkan pasti juga akan meningkat. Karena vesikel yang digunakan lebih banyak, sehingga vesikel yang dihasilkan juga harus lebih banyak. Itu aja sih. Oke, yang D. Vesikel berfungsi dalam mengantarkan protein perifer sitoplasmik untuk mencapai lokasi ya. Oke, ini protein perifer sitoplasmik. Hmm. Oh, nah ini kita lihat ya ini protein perifer sitoplasmik. Ini ada kata kuncinya di sini sih. Nah, protein perifer sitoplasmik ini masuknya itu ke protein yang disintesis oleh ribosom bebas ya. Karena kan si ribosom bebas itu kan ada di sitoplasma yang tersebar bebas di sitoplasma. Nah, ribosom bebas ini kan menghasilkan protein perifer sitoplasmik di sini kalau di soal ya. Jadi ini salah. Karena ribosom yang terlibat itu dalam ribosom protein yang terlibat dalam sistem endomembran itu protein yang dihasilkan oleh ribosom terikat. Ini aku tulis aja proteinnya dihasilkan dari ribosom bebas. Nah, oke. Ini salah. Oke, nomor 6 aman nggak? Gimana teman-teman aman nggak? Kalau aman boleh di chat ya. Aman. Oke. Yang lain gimana? Aman juga? Aman. Oke. Lanjut ke yang nomor 7 ya. Nomor 7, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah tentang kloroplas. Yang A, kloroplas memiliki DNA linier yang terpisah dari DNA nukleus. Kayak balik ke materi yang tadi, kloroplas sama mitokondria itu kan punya DNA-nya sendiri serta ribosomnya sendiri. Tapi DNA yang dimiliki oleh kloroplas maupun mitokondria, DNA itu bentuknya bukan DNA linier, tapi DNA sirkuler. Jadi sehingga ini salah. Ini kita lihat kata kuncinya ya. Jadi kalau kalian ngerjain soal Olimpiade, kalian pertama di pernyataan highlight dulu kata kuncinya apa. Fokus utamanya apa yang ditanyain gitu. Oke, jadi ini salah. Nah, yang B, kloroplas dapat berfungsi di luar sel. Jadi meskipun kloroplas itu punya ribosom serta DNA-nya sendiri, tapi kloroplas ini nggak dapat berfungsi sendiri di luar sel. Karena kan
harus ini ya, dia harus punya inti gitu kan. Jadi dia dia tuh nggak bisa berfungsi di luar sel. Jadi harus sama intinya gitu. Ini salah. Yang C, kloroplast memiliki ribosom sendiri dengan ukuran yang sama dengan ribosom pada sitosol. Ini kalau pakai logika ya, ini kita pakai logika aja sih, karena nggak ada teorinya. Jadi kloroplast, ribosom kloroplast pastinya lebih kecil kan, karena kloroplast itu kan masih organelnya kan kecil ya. Karena di dalam sel kan nggak mungkin gede banget gitu yang sampai sel itu kan nggak muat ya kalau pasti gede. Jadi pasti ribosom di dalam kloroplast itu pasti lebih kecil kan dibanding ribosom yang ada di sitosol. Itu pasti salah. Yang D, ATP yang dihasilkan oleh kloroplast dapat digunakan untuk aktivitas sel selain siklus Calvin. Jadi kloroplast itu kan tadi fungsinya untuk fotosintesis. Jadi di fotosintesis itu ada dua reaksi, ada reaksi terang dan reaksi siklus Calvin. Atau kalau kalian itu kenalnya dengan reaksi gelap. Nah, jadi di reaksi terang sama reaksi gelap itu kan membutuhkan ATP. Kalau reaksi terang itu kan menghasilkan ATP. Jadi ATP yang dihasilkan di dalam kloroplast pasti fungsinya hanya untuk siklus Calvin, nggak bisa untuk aktivitas sel yang lain. Jadi ini salah. Nih, gimana aman nggak? Yang C. Oh, yang C. Oke. Ini aku bahas pakai logika aja sih. Jadi yang C itu kan sel itu kan misalkan gini ya. Selnya gini. Dan sel itu kan masih ada isi yang lain ya kan selain kloroplast. Ada yang tadi ada ribosom, ada mitokondria, ada nukleus. Pokoknya ada itulah. Gini kan. Misalkan ini salah satunya ini kloroplast. Nah, tadi kan ribosom itu ada yang tersebar di sitoplasma dan ada yang di dalam kloroplast. Ya kan aku tandain ini aja deh. Ya kan ini ribosom ya, ada ribosom bebas yang tersebar di sitoplasma. Nah, kan tadi kan kloroplast juga punya ribosomnya sendiri. Ini macet gak sih? Putus. Ini putus-putus gak sih layarnya? Kayaknya kayak, aduh. Oke, jadi kan ini, masih putus-putus gak sih? Eh, Nah, tadi kan ribosom itu ada yang tersebar di sitoplasma dan ada yang di dalam kloroplast. Nah, jadi kan kalau ribosom yang ada di kloroplast ini pasti lebih kecil nggak sih dibanding ribosom yang ada di sel itu sendiri? Misalkan ini lebih kecil lagi karena ukuran kloroplast aja itu pasti lebih kecil gitu dibanding selnya. Gitu sih. Dua aman nggak? Oke, oh lanjut ya. Oke, jadi bahas soal materi sel ini cuma dua soal doang. Nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Aku mau lanjut ke pembahasan sintesis protein. Nah, oke, sintesis protein ini merupakan proses pembuatan protein dari kode genetik. Ini cara singkat aja sih pengertiannya. Nah, kita flashback ke materi minggu sebelumnya. Aku udah jelasin makromolekul yaitu berupa asam nukleat yang fungsinya itu sebagai substansi materi genetik. Atau dia tuh fungsinya untuk membawa materi genetik kan ya, dari induk ke anakan. Nah, kalau di sintesis protein yang kita highlight itu DNA yang sampai yang sangat kita highlight karena DNA di sini
eh, pemeran utama gitu dalam sintesis protein. Jadi DNA itu merupakan materi suatu apa ya materi genetik gitu kan, yaitu fungsinya untuk menurunkan atau mewariskan sifat induk keanakan. Nah, bukti DNA merupakan materi genetik ini udah banyak ya. Jadi yang pertama itu melalui percobaan dengan mempelajari bakteri dan virus yang menginfeksi. Jadi hasilnya itu DNA dapat mentransformasi bakteri. Nah, di sini di eksperimen ada bakteri bakteri patogenetik yang bakteri S. Ada yang bakteri R. Bakteri R ini non patogenetik atau bakteri yang tidak dapat menyebabkan penyakit, itu yang non patogenetik. Kalau yang patogenetik itu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit atau yang membawa patogen gitulah. Nah, kalau di nah kan jadi ada percobaan yang bakteri S itu dipanasin, terus disuntikin ke tikus. Hasilnya itu tikusnya tetap sehat karena kan bakteri patogennya itu mati ya. Nah, tapi kalau di ini kan ada percobaan kedua, bakteri patogenetiknya ini kan dipanasin, udah panas ini udah mati. Nah, terus ditumbuhkan dengan kultur yang sama dengan bakteri yang non patogenetik. Terus dia disuntikan ke tikus. Hasilnya tikus itu mati karena pas setelah diteliti lagi di tikus itu mengandung ada bakteri S yang ditemukan gitu. Padahal kan tadi bakteri S udah mati ya. Nah, karena adanya ini disimpulkan ini nama peneliti itu Jadi Griffith ini menyimpulkan bahwa bakteri R yang masih hidup, tadi kan bakteri R yang non patogenetik ini bertransformasi menjadi bakteri patogen oleh bakteria. Jadi jadi di sini hasilnya itu DNA dapat mentransformasi bakteri. Jadi kenapa bakteri non patogenetik ini bisa bertransformasi menjadi bakteri patogen? Karena adanya suatu materi genetik yaitu berupa DNA. Nah, yang kedua itu melalui percobaan dengan pelajari virus yang dapat menginfeksi bakteri. Atau virusnya itu bakteriofag ya. Jadi virus yang dapat menginfeksi bakteri itu bakteriofag. Nah, hasil dari percobaan ini itu ketika virus T2 atau virus bakteriofag itu menginfeksi bakteri E. coli, virus tersebut dapat mengubah E. coli menjadi pabrik penghasil virus T2. Jadi ketika virus bakteriofag menginfeksi bakteri, bakteriofagnya itu dikendalikan oleh virus tersebut untuk memperbanyak diri. Nah, tapi kan ketika dia nginjeksi suatu materi genetik ya ke dalam bakteri. Nah, sehingga materi genetiknya itu mengambil peran bakteriofag, eh, mengambil peran bakterinya itu untuk menghasilkan virus yang lebih banyak. Nah, tapi kan kita belum tahu materi yang diinjeksikan oleh virus tersebut merupakan protein atau DNA. Ya, jadi dibuktikan lagi melalui eksperimen Hershey dan Chase. Nah, di sini yang melalui eksperimen ini ada yang ini kita zoom. Jadi kalau molekul protein itu ditandai oleh suatu radioaktif berupa sulfur. Kalau yang DNA ditandai oleh radioaktif berupa fosfor. Nah, di sini pas ketika bakteriofagnya injeksi ke bakteri E. coli, terus terus ininya diuji supernatannya. Nah, ternyata ininya radioaktifnya itu adanya ada di supernatan, bukan ada di pelet. Jadi yang ditempeli tadi kan itu proteinnya. Proteinnya itu nggak dimasukin ke dalam bakterinya. Nah, kalau yang di radioaktif yang fosfor, yang nandain DNA, ketika dia dikultur, diinkubasi kayak gini, terus di sentrifugasi ya. Nah, radioaktif yang berupa fosfor ini adanya di pelet. Jadi tadi yang eh, radioaktif yang yang ditandai oleh fosfor itu ada dimasukin gitu di dalam bakterinya. Jadi dia tuh masuk gitu, ada di dalam bakteri. Tapi kalau yang protein yang tadi ditandai oleh radioaktif sulfur, dia tuh nggak masuk ke dalam bakteri. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang berperan dalam menginfeksi bakteri ini yang dapat mengambil peran bakteri dalam menghasilkan virus yang lebih banyak itu DNA.
Ke bentuk DNA. Jadi kemarin kan udah belajar bentuk asam nukleat. Asam nukleat itu kan terdiri dari nukleotida ya, monomernya. Nah, nukleotida itu kan ada glucose fosfat, ada basa nitrogen, terus ada basa nitrogen, terus ada gula, gula ribosa. Nah, ini kan bentuk asam nukleat. Jadi asam nukleat itu kan kalau DNA itu kan namanya polinukleotida, berarti terdiri dari lebih dari satu nukleotida. Misalkan ada satu, dua, tiga, empat. Nah, sejarah penemuan bukti bentuk DNA. Jadi kan yang kalian tahu DNA itu bentuknya pasti double helix. Nah, double helixnya itu kok bisa sih gitu kan? Jadi ada sejarahnya. Yang pertama itu sejarah pertama dari peneliti namanya Rosalind Franklin. Dia itu menghasilkan kristalography dari difraksi sinar X terhadap DNA. Itu bentuknya kayak gini. Tetapi kan bentuk bentuk dari sinar X ini kan gak dapat mempresentasikan bentuk molekul yang sesungguhnya gitu kan. Sehingga sama peneliti lain dilanjutkan gitu ke penelitian bentuk DNA tuh bentuknya kayak gimana sih. Nah, peneliti yang berperan ini namanya peneliti Watson. Dia tuh mau mengetahui bentuk DNA helix yang berupa lantai ganda dari hasil kristalografi yang dihasilkan dari peneliti Rosalind Franklin ini. Jadi dengan adanya sinar X ini, dibantu Watson menemukan untuk mengetahui DNA itu bentuknya helix dan berupa untai ganda. Ya, bentuknya helix dan untai ganda. Jadi gak hanya satu untai aja. Dia berpasangan. Nah, jadi Watson juga menggandeng peneliti lainnya, yaitu Dr. Craig. Watson dan Craig ini membangun model-model helix ganda yang sesuai pengukuran hasil sinar X. Nah, jadi dia membangun suatu model yang kayak gimana ya bentuknya, yang pastinya kayak gimana sih bentuk double helixnya itu eh, dia bentuk kayak gimana gitu. Nah, karena jadi dari penelitian Franklin ini udah diketahui nih kalau bentuk DNA itu antiparalel atau bentuknya itu berlawanan. Jadi kan ini ada 5 aksen, 3 aksen ya, 5 aksen, 3 aksen. Nah, di sini juga 3 aksen dan 5 aksen. Ya, ini tahunya dari mana? Jadi di sinar X tuh tulang punggung fosfat itu bentuknya itu ada pasti dia berada di luar. Nah, dia udah pasti berada di luar. Sedangkan eh, gula ribosa kan gula ribosa itu sifatnya lebih hidrofobik ya. Pasti dia dia berada di dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa untai gandanya itu pasti sifatnya antiparalel atau berlawanan arah. Oke, jadi kayak gini ya, kan ini 5 aksen, 3 aksen ya. Nah, kalau untai komplementer lainnya berarti 5 aksen ke 3 aksen pasangannya aja gitu. Jadi selalu gini ya untuk DNA tuh. Nah, jadi kan karena tadi DNA itu bentuknya berpasangan ya. Jadi basa nitrogennya itu pasti harus berpasangan juga kan. Nah, jadi Watson dan Crick ini juga menyimpulkan basa-basa nitrogen itu berpasangan secara spesifik. Jadi kan basa nitrogen itu ada 2 jenis ya. Ada pirimidin dan purin. Kalau purin itu kan basa nitrogennya gede ya. Kayak gimana ya bentuknya? Ini nggak ya? Pokoknya dia gede aja. Dia gede. Aku nggak bisa gambarnya sih. Kayak purin itu gede. Kalau pirimidin itu kecil. Nah, yang termasuk purin ini kan A sama G ya. Kalau yang termasuk pirimidin itu kan C sama T. Nah, jadi Watson dan Crick ini kayak nyoba-nyoba gitu. Misalkan kalau purin sama purin, berarti kan A sama G gitu kan. Nah, karena purin sama purin kan berarti sama-sama gede.
Dan ini diameternya nggak sesuai dengan sinar X-nya. Nggak sesuai dari hasil percobaan Franklin tadi, yang sinar X tadi. Nah, kalau yang pyrimidin sama pyrimidin, itu kan sama-sama kecil kan. Nah, juga dia tuh diameternya juga nggak sesuai dengan hasil sinar X tadi. Sehingga kalau purin sama purin kegedean, kalau pyrimidin sama pyrimidin itu juga kekecilan gitu, nggak sesuai sama diameternya. Sehingga dia tuh mereka berdua nyimpulin kalau perpasangan itu pasti antara purin, purin dengan pyrimidin. Jadi, oleh karena itu adanya aturan Chargaff. Jadi, basa A berpasangan dengan basa T, dan basa G berpasangan dengan basa C. Jadi, di aturan Chargaff ini juga akan jelasin komposisi basa A atau basa adenin itu pasti komposisinya sama sama dengan komposisi jumlah basa T. Misalkan ya, komposisi basa A itu di sel ada 35%. Betul. Nah, pasti di T juga 35%. Jadi kan ini masih 70% ya, A tambah T kan. A tambah T itu kan 70%. Nah, kalau di sel kan berarti basa nitrogennya jumlahnya 100% gitu. Berarti kan 100 kurangi 70 itu kan 30%. Jadinya kalau bahasa G itu pasti 15%. Terus kalau bahasa C 15% juga. Jadi ketika dijumlahin pas 100%. Nah, oke. Nah, jadi di sintesis protein itu kan kita harus gandain DNA-nya dulu kan. Nah, dengan gandain, jadi karena DNA-nya itu ganda, baru bisa ditranskripsi dan baru bisa ditranslasi. Tuh, jadi ini nanti ya, kita ceritakan nanti. Nah, jadi proses pertama yang dilakukan, yang harus diwajib dilakukan sebelum memulai terjadinya proses sintesis protein, yaitu replikasi DNA. Kita harus menggandakan DNA jadi dua salinan. Jadi di sini ya. Jadi prinsip dasar dari replikasi DNA ini, DNA direplikasi dari untai induk, untai induk. Lalu dua untai induk ini bertindak sebagai cetakan atau template, lalu membentuk untai baru. Kita lihat di sini ya. Jadi untai pertama, ini induk. Untai induk terpisah jadi dua. Nah, lalu ini kan bertindak sebagai cetakan ya. Jadi baru ini untai untai baru yang sedang sintesis kayak masing-masing tuh terbentuk gitu dari untai sebelumnya. Ini untai baru yang biru muda. Nah, jadi sehingga dapat dua salinan gitu. Kayak kalian ngebuka resleting. Jadi ada aku punya satu resleting, terus resletingnya itu aku buka jadi dua. Nah, jadi kan aku punya dua resleting yang terpisah. Jadi satu resletingnya tadi aku mau buat resleting baru, terus yang satu resleting yang tadi yang selanjutnya yang sisa itu aku buat resleting baru. Jadi aku punya dua resleting gitu. Nah, ada tiga model alternatif dari replikasi DNA. Itu ada model semi-konservatif, ada model konservatif, dan ada model dispersif. Jadi model yang udah pasti atau model yang eh, model apa ya? Model yang digunakan pada replikasi DNA ini model semi-konservatif karena udah dibuktikan gitu. Nah, jadi kalau di model semi-konservatif, dua untai cetakan tadi, udah untai indukan itu bertindak sebagai cetakan atau template. Kita di sini ya, kita zoom. Kelihatan nggak ini? Ada bedanya kan ada biru muda sama biru tua ya. Sini biru muda, sini biru tua. Nah, kalau di konservatif, dia itu untai indukannya itu nggak bertindak sebagai suatu cetakan gitu. Jadi dia kayak dia setelah direplikasi pertama, dia ngebentuk dua untai yang baru. Misalkan yang untai pertama ya untai anakannya aja gitu. Untai 100% untai anakan, kalau yang di untai kedua, dia 100% untai indukan. Nah, kalau yang di sini, yang semi konservatif, kalau di untai induk, dia kan membagi dua gitu ya.
Ini kan ada 50% untai induk dan yang biru muda ada 50% untai anak. Nah, kalau yang di perspektif ini acak-acakan ya. Jadi kayak bentuknya kayak gini sih. Ini, jadi kalau dispersif ini polanya acak dan random. Kayak nggak tertentu gitu. Nah, jadi ada eksperimennya untuk membuktiin kalau model yang digunakan itu model semi konservatif, yaitu melalui eksperimen Michelson dan Stals. Yang pokoknya eksperimennya gini aja, yang ada bakteri dikultur di medium yang mengandung isotop nitrogen 15 dan ada bakteri yang dikultur ditransfer ke medium yang mengandung isotop N14. Sehingga dihasilkan setelah disentrifugasi pertama itu hanya dihasilkan eh, pita yang mengandung isotop N15. Nah, kalau di sentrifugasi kedua, dia tuh ada isotop N14 di atasnya. Dan ini ada juga kan ini tengah-tengah isotop 14 sama isotop 15. Nah, ketika dibandingkan dengan tiga model konservatif sama model semi konservatif dan model dispersif, yang cocok itu yang semi konservatif gitu. Aman nggak? Aman nggak? Ya sih. Ntar ya, ada ini jaringan aku. Recording in progress. Ntar. Hmm,
Oke. Lanjut ke materi yang tadi. Tadi kalian sampai mana? Aku putusnya sampai mana sih? Ininya, yang di share screen-nya. Yang ini udah belum sih? Tadi yang bagian sini putus gak? Putus gak? Udah aku lanjutin aja deh. Hmm. Jadi kan tadi kan kita udah bicara tentang prinsip dasar dari replikasi DNA ya. Jadi prinsip dasar itu replikasi DNA menggandakan DNA menjadi dua salinan dan replikasi DNA itu mengikuti model semi konservatif yang dimana ya aku lanjutin lagi ya. Tadi kan replikasi DNA itu berbicara tentang kopi DNA yang menjadi dua salinan dan mengikuti model semi konservatif di mana untai induk menjadi untai cetakan untai cetakan untuk untai yang baru disintesis. Dan dua ini yang replikasi kedua, replikasi DNA yang kedua poinnya itu dia tuh butuhin enzim dan protein dalam prosesnya. Dan replikasi DNA ini juga dimulai pada satu titik yang bernama ori. Dan yang proses keempat itu di replikasi DNA itu perpanjangan utai DNA di garpu replikasi. Jadi kita bicara tentang dimulai pada satu titik yang bernama ori. Nah, kita lihat ori itu namanya panjangannya itu original replication. Ya, ah, origins. Panjangannya aku lupa deh. Pokoknya ori itu tempat di mana dimulainya replikasi di origins of replication nama ori. Jadi ori itu bentuknya kayak seperti bubble ya. Sini kan kalau kita zoom bubble bubble replikasi. Nah, jadi replikasi itu dimulai di sini. Kalau di eukaryot, dia itu punya orinya itu banyak, lebih dari satu. Untuk apa? Untuk tujuannya itu biar replikasinya itu cepat. Karena DNA di eukaryot itu kan panjang ya. DNA linear itu kan sifatnya panjangnya itu pasti panjang banget. Kalau di DNA prokaryot itu kan DNA-nya kan sirkuler, jadi cuma punya satu, itu aja kan. Jadi dia replikasinya cepat. Jadi sehingga ori yang di prokaryot itu cuma punya satu, karena dia nggak butuh eh, replikasi yang cepat gitu. Nah, kan jadi replikasi dimulai di sini, lalu replikasi itu kan, jadi bubble itu kan ngebentuk bubble, dan dia tuh ngebuka dua untai ganda kan. Nah, jadi ini yang pink-pink ini replikasinya, replikasi yang berjalan. Nah, kita lihat sini ya. Yang untai warna biru tua itu untai template atau dari untai parental, dari untai indukan. Kalau yang untai biru ini untai anakan yang lagi sedang disintesis. Nah, lama-lama, kalau lama-lama replikasi yang berjalan terlalu lama, bubble ini bakal menghilang karena dia tuh bentuknya kayak udah jadi untai ganda gitu. Kayak gini. Tahapan replikasi ya. Yang satu, tahapannya itu pertama pasti terbentuknya ori. Karena kalau ori ini nggak terbentuk, tahapan replikasi ini juga nggak bisa jalan gitu. Nah, seiring dengan terbentuknya ori, karena ori udah terbentuk, jadi ori itu juga membentuk garpu replikasi. Kan gini aku bentuk deh gambar. Nah, aku potong gini ya. Jadinya kayak gini. Jadi bentuknya tuh seperti garpu ya, seperti garpu. Nah, makanya kalau dia replikasi namanya garpu replikasi. Jadi dengan terbentuknya ori, terbentuknya juga garpu replikasi. Nah, setelah garpu replikasinya udah terbentuk nih, dia itu melakukan proses elongasi atau proses pemanjangan DNA. Jadi kan di sini kita bentuk tai baru ya. Misalnya aku gambar warna pemuda deh.
Ini tadi biru muda. Ini deh. Nah, ini untuk membentuk hijau-hijau ini namanya proses elongasi. Sini, sini gitulah. Ini proses elongasi ya. Dan yang keempat itu pasti adanya proses pengecekan. Karena kan dalam replikasi DNA juga pastinya ada kesalahan ya. Atau biasanya itu kesalahannya berupa kesalahan mismatch atau salah pasang. Misalkan dari basa nitrogen A disalah pasangin dengan basa G. Itu kan salah. Jadi harus dicek dan harus dibenerin. Nah, ini overview dari proses replikasi. Jadi, ini sebenarnya agak ribet. Jadi, aku saranin kalian juga harus nonton video. Jadi, biar lebih kebayang. Overview secara singkat. Ini overviewnya. Yang tadi aku bilang, ini ada ori. Ada ori, dia membentuk, kita potong bagi dua. Kita potong bagi dua, dia membentuk garpu replikasi. Ini garpu replikasi yang kiri, ini garpu replikasi yang kanan. Nah, jadi di proses elongasi, dia tuh ngebentuk satu leading strand dan ada satu lagging strand. Ini kenapa penyebabnya? Nanti aku bahas nanti. Nah, jadi nih, secara singkat, replikasi itu kan tadi kan udah kebentuk garpu replikasi ya. Nah, terus ini ada proses elongasi. Ini ada elongasi yang biru-biru muda. Terus ya terus ini. Kita bahas ke proses elongasi. Jadi proses elongasi ini arah replikasi itu berjalan ke arah 5 aksen ke 3 aksen dari untai yang sedang disintesis. Jadi aku gambarin. Misalkan ini untai yang sedang ini untai cetakan ya, gambarnya. Nah, jadi arah sintesis itu pasti mengikuti dengan eh, untai yang sedang disintesis, bukan untai cetakan. Ini gambarnya sama. Nah, kalau kayak gini, misalkan untai anakannya itu yang atas yang hijau ya. Nah, jadi kalau kayak gini, arah aplikasinya ke sana. Karena kan dari mengikuti arah untai yang sedang disintesis. Kan kalau misalkan kalian lihat dari sini, kalau lihat dari untai yang template, ini kan arahnya dari 3 ke 5 ya. Tapi kita lihatnya pasti selalu lihatnya tuh dari arah untai yang sedang disintesis. Jadi dia arahnya ikut yang ini, bukan ngikutin arah untai cetakan. Tuh. Yang tadi aku bilang, pada elongasi DNA itu akan terbentuk lagging strand dan leading strand. Oke, jadi prosesnya kan terbentuknya bubble replikasi atau ori, yang gini. Nah, kalau di replikasi dia tuh arah replikasinya tuh arah kiri dan kanan sini biar cepet gitu loh. Nah, jadi kan arah replikasinya ini ke kiri, ini kan dibagi dua ya. Nah, sedangkan yang garpu replikasi kanan, arah replikasinya kan ke kanan. Nah, pas kita terus fokusin lagi, kita ngambil yang kiri deh. Ini kan arah replikasinya ke kiri. Nah, di sini, nah, yang lagi strand tuh yang ini lagi strand. Nah, kalau yang atas itu arah garpu replikasinya itu kan ke kiri ya, ke kiri. Tapi arah garpu replikasinya itu atau arah sintesis nukleotidanya itu yang lantai lantai bawah tuh arahnya ke kanan. Ini kayaknya kalian harus nonton video dulu sih biar kebayang gimana. Nah, jadi karena kan kalau ini kan atas bawah ya yang untuk sintesisnya. Jadi nanti bakal terbentuknya gini kan. Bakal terbentuk gini. Ini juga bakal terbentuknya gini. Nah, kalau yang sebelah kiri
untuk membentuk untai yang atas, untuk membentuk untai baru yang atas, itu kan arahnya ke kiri ya. Nah, kalau yang bawah, untuk membentuk untai yang biru ini, arahnya kan ke kanan. Nah, karena dia searah sama, yang atas ini kan searah sama arah garpu replikasinya, arah elikasinya. Jadi, sehingga dia tuh ngebentuknya leading strand, jadi searah gitu. Nah, tapi kalau yang bawah, karena dia tuh kayak berlawan arah gitu, beda arah sama garpu replikasinya. Jadi dia tuh ngebentuknya tuh lagging strand, kayak nge-lag gitu, kayak det-detan gitu loh, ngedet, det gitu. Jadi karena dia nggak searah, jadinya ya nge-lag gitu. Ah, aku bentuk ininya dulu deh, biar kebayang lagi bentuk 5 aksen, 3 aksennya deh. Misalkan ini 5 aksen, 3 aksen. Oh, ini 3 aksen yang atas deh. Ini kan 3 aksen ya. Ini 5 aksen. Ini 5 aksen, ini 3 aksen. Kayak gini. Kan 5, 5. Oh, salah. Yang atas ini 5 aksen, 3 aksen. Nah, kan ketika dipotong gini, ini kan berarti 5 aksen. Ini kan dia nggak bentuk 3 aksen ya. Ketika dipotong dua gini. Ini jadinya kan 3 aksen, ini 5 aksen. Nah, karena ini 5 aksen ke 3 aksen, berarti unta yang hijau mudanya ini, berarti kan ini 3 aksen, 3 aksen dulu ya di sini. 3 aksen, ini 5 aksen. Nah, makanya arahnya tuh pasti ke sana, ke kiri, arah replikasinya. Jadi dia searah sama arah garpu replikasinya, yang orange. Jadi dia tuh terbentuknya leading strand. Kalau yang bawah, ini kan 3 aksen ke 5 aksen, untai cetakan ya. Tapi kalau untai anakan ya, itu kan 5 aksen, 3 aksen. Kan 5, 3. Makanya arah replikasinya itu ke kanan, gitu kan. Nah, dia kan nggak searah sama arah garpu replikasinya, makanya terbentuknya lagging strand. Jadi tahapan elongasinya itu pertama dimulai dengan penambahan primer. Jadi yang aku gambar hijau tua ini termasuk ini aku gambarin primer. Jadi kenapa harus adanya primer? Karena bahasa nukleotida itu bisa dielongasi kalau adanya gugus 3 aksen OH bebas. Nah, kalau misalkan nggak ada primer, dia tuh nggak bisa dipolimerisasi gitu, karena nggak ada 3 aksen OH bebasnya gitu. Nah, kan di sini misalkan ini kosong ya, yang biru ini. Kan nggak, misalkan ini aku merah-merahnya kalian nggak anggap nggak ada deh. Ini kan 5 aksen. Ini kan 5 aksen. Nah, ini 5 aksen kan nggak bisa nih. Dia nggak bisa elongasi gitu, karena nggak ada gugus 3 aksen ya. Sehingga dia perlu primer. Nah, ini primernya kan dia nyediain 3 aksen bebas ya. Nah, oleh karena itu dia butuh primer. Dan primer ini bentuknya itu berupa RNA ya, jadi bukan DNA. Nah, tapi nanti proses penggantiannya itu ada penggantian. Jadi RNA ini kan nggak bisa terus-terusan RNA gitu. Jadi nanti bakal ada saatnya RNA primer ini diganti dengan DNA. Yang kedua, itu penambahan nukleotida baru dengan enzim DNA polimerase 3. Yang tadi aku ceritain terbentuknya leading strand dan lagging strand. Ini sini ya yang biru muda. Ini lagi ngebentuk untai baru. Ini pokoknya tadi aku udah jelasin yang leading strand sama lagging strand. Dan ini enzim-enzim yang terlibat dalam proses replikasi. Itu ada enzim helikase, ada protein single strand binding protein, ada enzim topoisomerase, ada enzim primase, adenapol 3, adenapol 1, dan DNA ligase. Jadi kalau
enzim helikase itu gunanya untuk ngebuka untai ganda. Jadi kan tadi kan masih bentuk bubble replikasi kayak gini. Nah, pas dia bentuknya kayak gini untai ganda, dia itu kan harus ngepisah gitu ya, harus ngepisah. Jadi kayak gini lah yang untai ganda tadi. Ini dengan bantuan enzim helikase. Nah, kalau single strand binding protein, ini gunanya untuk stabilisasi eh, DNA untai tunggal yang udah dipisahin dari untai gandanya. Jadi kan tadi kan ini udah kepisah gitu ya. Kalau yang model yang udah bentuk kori itu kan dia udah kepisah ada space gitu kan. Nah, biar dia nggak nempel lagi, kan DNA itu nggak stabil ya. Biar dia nggak nempel lagi untuk membentuk dua untai ganda, dia itu ada SSB gitu. Ini aku gambarin. Ada misalkan ada bintik-bintik. Ini aku singkat namanya SSBP. Ini buat stabilin untai tunggal. Biar dia tuh nggak nyatu lagi jadi untai ganda. Terus ada topoisomerase. Ini dia tuh untuk mengurangi tegangan ketika ngepisahin untai ganda. Jadi kalau misalkan kita bayangin di resleting, misalkan kita lagi buka resleting dan resletingnya itu seret. Nah, biar nggak seret itu kita misalnya kita kasih suatu pelumas atau minyak biar kayak seret gitu gampang bukanya kan. Nah, di DNA juga sama. Jadi kan kalau untuk untuk memisahin dua untai ganda ini kan agak kaku gitu kan. Nah, biar untainya itu gak kaku, dia tuh pakai topoisomerase. Dan ada enzim primase. Ini enzim primase gunanya untuk menyediakan primer tadi yang RNA itu kan. Kalau ada Napol 3, ini gunanya untuk eh, polimerisasi atau elongasi nukleotida yang baru. Jadi yang elongasi yang ini ya, ini kita lihat sini. Ini kan yang lagi elongasi ya penambahan yang lantai biru. Ini pakai DNA pol 3 yang apa ya polimerisasi di ujung 3 OH bebas. Nah, kalau Denapol 1, ini kan tadi ada kan Denapol itu ada tiga jenis. Ada Denapol 2, ada Pol 3, dan Pol 1. Tapi Denapol 1, atau Pol 2 ini biasanya itu di bakteri. Yang Denapol 3 tadi kan yang buat polimerisasi. Kalau Denapol 1 ini gunanya untuk tadi yang aku bilang, kalau di replikasi itu kan pakainya primernya RNA. Nah, tapi RNA ini harus diganti dengan primer DNA. Jadi sehingga primer RNA-nya itu harus dibuang dan diganti ke DNA. Nah, diganti ke DNA-nya itu bantuannya dengan DNA pol 1. Dan dia tuh juga, pokoknya dia tuh yang buat gantiin aja. Ini ada kalian kalau buat lebih lengkapnya lagi bisa baca ini ya. Dan ada DNA ligase. Jadi kan kalau di legging strand itu kan bentuknya patah-patah gitu ya. Kayak ini.
Nah, untuk nyatuin ini, untuk nempelin antara rantai yang dengan ini, harus disatuin dengan DNA ligase. Disatuin itu pakai DNA ligase. Ini biar gini, gitu. Nah, jadi di DNA itu juga ada proses pengecekan dan perbaikan DNA ya. Jadi kan kalau yang tadi aku bilang, kalau lagi replikasi pasti ada kesalahan mismatch. Atau dia juga bisa bentuk dimertimin akibat adanya radiasi. Ya, ini harus dihilangkan gitu, karena kan udah bahaya ya. Kalau DNA rusak, nanti selanjutannya juga bakal aneh gitu kan. Karena ini berkaitannya dengan sintesis protein. Jadi harus dibuang dengan enzim nuklease. Ya, jadi jadi basa nukleotidanya itu dipotong dari DNA-nya dan digantikan dengan yang baru. Dan ini efek replikasi. Jadi kan karena replikasi itu kan terjadi secara terus-menerus dan dia itu bisa di stop kalau emang lagi nggak pembelahan sel gitu kan. Nah, jadi efek replikasinya itu nyebabin untai DNA yang awalnya panjang, sangat panjang, bisa lama-lamaan itu pendek. Kita lihat di sini ya. Can get shorter with each round of replication. Nah, ketika di kedua yang replikasi kedua, untainya segini. Tapi di eh, replikasi selanjutnya itu bakal berkurang, bakal lebih pendek lagi. Nah, oleh karena itu, ada namanya tuh di DNA tuh ada telomer. Ada pembentukan telomer oleh enzim telomerase. Nah, jadi materi replikasi DNA ini, materi sintesis protein kayaknya baru bisa direplikasi DNA-nya aja gitu. Jadi kan kalau di sintesis protein ada tiga proses ya. Ada dua proses transkripsi dan translasi. Jadi replikasi ini awal awal mulanya sintesis protein gitu. Jadi kayaknya yang transkripsi sama translasi minggu selanjutnya aja ya, karena nggak keburu, karena ini banyak banget. Jadi aku saranin untuk biar lebih kebayangnya lagi, kalian harus nonton video sih gimana replikasi itu terjadi. Jadi emang kalau aku ngejelasin doang tanpa visualisasi yang pas gitu agak susah dibayangin. Tapi nanti kalian bisa nonton video di YouTube. Terus nanti kalian bisa baca catatan aku lagi ya, buat lebih jelasnya. Dan kayaknya ini aku bahasnya nomor 6 dulu deh. Bahas nomor 6 soalnya. Nah, yang ini soal SK tahun 2018 tentang ini konsepnya tentang aturan Chargaff yang bahasa adenin sama dengan jumlahnya tuh sama dengan bahasa timin dan bahasa guanin jumlahnya sama dengan bahasa sitosin. Kita lihat di sini, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Yang A, basa purin hadir di dalam DNA dengan persentase yang lebih besar daripada basa pirimidin. Kita baca aja sih di data. Basa purin itu tadi kan bahasa A sama G ya. Kalau bahasa pirimidin berarti bahasa C sama T. Kita ada di sini aja sih. Paling banyak yang mana nih? Coba bahasa purin lebih banyak gak dibanding bahasa pirimidin? Kita di sini bahasa purinnya kan 30,8 sampai 34,5. Ini bahasa guaninnya 23 sampai ke 20,2. Nah, hmm, ini kalian jikal jumlahin aja sih. Dan jawabannya itu kalau nggak salah, ini salah. Ini salah. Ini bahasa piramidin lebih banyak. Ini kalian tinggal jumlahin aja ya. Yang B. Semua sampel menunjukkan bahwa persentase guanin pada DNA lebih sedikit dibandingkan persentase adenin. Ini benar ya. Kita lihat di sini aja. Adenin pasti lebih banyak dibanding guanin. Gen A pada sel hati manusia memiliki jumlah sitosin yang lebih banyak daripada sampel lainnya. DNA pada sel hati manusia. Hati manusia
Hati manusia, jumlah sitosin 21,8. Ini lebih banyak gak dibanding yang lain. Salah kan? Yang salah. Yang D. Protista memiliki rasio basa purin terhadap pirimidin yang sama dengan organisme multiseluler. Protista. Berarti kita, ini kan organisme multiseluler. Berarti kita ngebandingin ke hati babi, hati kambing, terus hati manusia, sama ikan. Ini ya. Kita ngebandingin euglena dengan empat ini. Euglena kan masuk protista ya. Kan tadi Omoba itu termasuk ke prokariot. Omoba ya prokariot ya. Kita lihat aja basa purin. Basa purin berarti A sama G yang sama dengan basa organisme pluriseluler. Ini kalian nanti bandingin sendiri ya. Mana sama atau enggak. Ya ini jawabannya ini benar. Gitu. Nanti yang nomor 9 kalian coba sendiri ya. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Ini pasti masih ngawang banget sih, aku yakin. Gimana guys? Kalau dari berapa persen materi ini? Oh, yang A. Yang A. Oke. Yang A, basa purin hadir di dalam DNA dengan presentasi yang lebih besar daripada basa pirimidin. Oh, yang dijumlahin yang mana? Hmm, basa purin semua sih. Ini kalian jumlahin ini nih. Jadi jumlahin adenin plus guanin. Nah, jumlahnya itu lebih besar dibanding timin plus sitosin atau enggak gitu. Jadi kan basa purin itu kan adenin sama guanin ya. Nah, ini kalian jumlahin. Nanti jumlahnya jumlahnya lebih ini lebih apa sih? Wah, lebih besar, besar apa enggak? Jika dibandingin jumlah sitosin plus timin. Gini. Jadi semuanya kalian jumlahin gitu. Gimana? Dari semua sampel ya. Kalian jumlahin gitu. Gimana paham nggak? Oke, ada yang mau tanya lagi nggak tentang materinya? Nanti kalian latihan ya. Tahu kalian nonton videonya ya. Jadi aku harap kalian nonton videonya biar tambah ngerti. Terus kalian baca lagi catatan. Dan kalau boleh juga bisa baca Campbell. Gitu sih. Gimana ada yang sejauh ini kalau dari persen berapa persen kalian ngerti materi sintesis protein? Tahu sama sel sih berapa persen? Gimana nih? Ya udah deh. Ini karena udah jam 3 ya. Aku udahin aja kali ya. eh Makasih semuanya udah nyempetin waktu buat hadir. Ini bentar ya. Aku matiin dulu recordingnya.